Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada pembahasan penelitian kuantitatif bidang pendidikan, yaitu kita ke bab 3 bagian teknik analisis instrumen. Khususnya kita akan melihat dulu ya uji validitas. Nah, sebenarnya untuk apa sih uji validitas di instrumen itu? Yang pertama, kalau bidang penelitian kuantitatif gitu ya, ada yang namanya uji buat soal di pretest dan posttest. Kita nggak bakal bisa mungkin ngasih langsung tanpa adanya uji validitas dan reliabilitas. Hal ini nantinya untuk berguna untuk apa aja sih gitu ya. Terus apa aja metode ujinya yang akan kita gunakan dan lain-lain gitu ya. Yuk kita mulai ke pembahasannya. Mungkin sebelum itu marilah kita bersama-sama gitu ya mengucapkan bismillah sebelum memulai pembelajaran. Yuk kita mulai. Persiapkan jangan lupa catatan kalian gitu ya. Kita ke bagian yang pertama gitu ya. Nah, apakah sebenarnya soal yang akan kita ujikan pada pretest dan posttest itu sudah baik gitu ya. Jadi, sebelum melakukan pretest dan posttest, uji validitas dan reliabilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen tes yang digunakan memiliki kualitas yang baik gitu ya. Nah, kualitas yang baik ini bukan berarti semata-mata langsung kita menjudgmentnya gitu ya. Itu namanya subjektivitas. Nah, di sini sebagai peneliti kita juga harus memiliki landasan dasar yang kuat untuk instrumen tesnya agar kualitasnya penilaiannya itu objektif gitu ya untuk berlaku semua. Oke. Nah, kita akan membahas yang namanya uji validitas gitu ya. Karena ada kata dan, maka validitas dan reliabilitas itu wajib ada keduanya gitu ya. Nah, untuk uji validitas ini tujuannya untuk memastikan bahwa soal yang digunakan mengukur apa yang seharusnya diukur ya. Jika suatu soal tidak valid, maka soal tersebut tidak mencerminkan konsep atau kompetensi yang diujikan, sehingga bisa menyebabkan hasil pretest dan posttest menjadi tidak bermakna atau sia-sia gitu ya. Manfaat sebenarnya dalam pretest sama posttest uji validitas ini adalah yang pertama memastikan bahwa soal benar-benar mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang akan atau telah diajarkan gitu ya. Yang kedua adalah menghindari soal yang ambigu atau tidak relevan dengan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas data yang diperoleh dari pretest dan posttestnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan uji reliabilitas gitu ya. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa soal memiliki konsisten dalam pengukurannya. Sehingga jika pun dites ulang gitu ya, dalam kondisi yang sama, hasilnya tetap akan stabil dan dapat dipercaya. Sekalipun itu beda kelas gitu ya. Nah, apa sih manfaatnya uji reliabilitas ini pada pre-test dan post-test gitu ya? Yang pertama adalah memastikan bahwa hasil tes dapat diandalkan dan tidak berubah-ubah karena faktor eksternal, misalnya faktor keberuntungan atau kondisi siswa. Kan biasanya kalau pilihan ganda cap cip cup ya. Nah, cap cip cup itu bisa jadi bagus semua gitu ya. Itu kan seharusnya tidak berubah-ubah gitu. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa perbedaan skor antara pretest dan posttest itu benar-benar mencerminkan peningkatan pemahaman, bukan karena ketidakkonsistenan soal gitu ya. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan instrumen tes yang memiliki banyak kesalahan pengukuran. Nah, ini wajib banget gitu ya. Entah itu pada saat scoring ataupun hal yang lain. Nah, siapa sih yang dapat kita jadikan responden untuk uji validitas gitu ya? Nah, kita akan ke validitas dulu. Sebenarnya gitu ya. Nanti di video berikutnya itu kita akan bahas mengenai uji reliabilitas. Nah, karena ini part 1, mari kita ke uji validitas terlebih dahulu. Jadi, validitas dapat diuji dengan beberapa pendekatan yang menentukan siapa responden yang sesuai gitu ya. Uji validitas dibagi dengan 3 gitu ya. Ada uji validitas isi atau content validity. Siapa yang menjadi respondennya? Yaitu dosen ahli atau pakar di bidangnya. Semisal kalian mau mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika, ya tentu aja dosen kalian yang ada di pendidikan matematika kejuruannya. Nah, terus apa tujuannya? Yaitu untuk memastikan bahwa soal mengukur konsep yang tepat sesuai dengan teori dan kurikulum gitu ya. Tentu kalian pada bab 2 kajian teori itu
melihat yang namanya definisi operasional gitu ya. Lalu membuat indikator sesuai nggak nih antara teori dan kurikulum juga gitu ya. Terus bagaimana caranya? Nah, soal ini diperiksa oleh ahli seperti dosen, guru senior, atau praktisi pendidikan yang menilai kecocokan soal dengan materi ajar, gitu ya. Instrumennya biasanya menggunakan lembar validasi atau expert judgment sheet, gitu ya. Nanti seperti apa? Itu ada di part yang ketiga, bagian prakteknya, gitu ya. Jadi tunggu aja video selanjutnya. Dan yang kedua, bagian B gitu ya, validitas konstruk atau konstruk validity, siapa yang menjadi responden. Nah, kalau bagian konstruknya yaitu siswanya dari populasi yang ditargetkan gitu ya, atau sampelnya gitu ya. Karena kan penelitian kuantitatif itu bisa diambil sampel lalu bisa menjadi generalisasi populasi gitu ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa soal benar-benar mengukur aspek yang diharapkan dalam konstruksi teoritisnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan analisis faktor atau korelasi antara bukti soal dengan total skornya, gitu ya. Nah, berikutnya gitu, kita akan ke bagian yang ketiga pada uji validitas, yaitu namanya uji validitas empiris atau criterion validity. Siapa yang menjadi responden? Tentu aja ini juga masih siswa dari populasi yang ditargetkan. Tujuannya berbeda dengan tadi kalau ini adalah untuk melihat hubungan skor tes dengan kriteria eksternal. Seperti misalnya nilai akademik sebelumnya atau hasil tes yang lain yang sudah teruji valid gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan korelasi produk person moment antar skor tes dan kriteria tertentu. Apakah masih ada lagi? Tentu aja masih ada lagi gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa macam untuk uji validitas dengan apa saja kekurangan dan kelebihan pada setiap metode ujinya gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya validitas isi konten. Nah, metode ujinya itu ada banyak gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih, apa sih sebenarnya validitas isi? Jadi validitas isi ini menilai sejauh mana soal atau instrumen mencakup semua aspek yang ingin diukur berdasarkan teori yang ada, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Yaitu menggunakan tadi expert judgment atau penilaian ahli, gitu ya. Nah, dibantu dengan apa? Yaitu metode ujinya content validity ratio atau CVR atau content validity index atau CVI, atau ada lagi validitas ICANN untuk mengukur sejauh mana para ahli sepakat soal tersebut valid. Nah, tapi apakah ketiga ini doang? Iya, ada yang lain lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas yang lain lagi selain validitas ICANN, CVI dan CVR gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Yaitu memastikan bahwa soal sudah sesuai dengan materi atau kompetensi yang ingin diujikan. Yang kedua, kelebihannya itu cocok untuk asesmen akademik karena mempertimbangkan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Kekurangannya apa? Tentu aja ini juga memiliki kekurangan. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Yaitu subjektif gitu ya. Karena ini bergantung pada penilaian ahli gitu ya. Yang kedua adalah tidak memberikan bukti empiris tentang apakah soal benar-benar mengukur apa yang diharapkan ketika diberikan kepada siswanya. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan gitu ya yang nanti kita akan lihat lebih detail di metode uji berikutnya gitu ya. Tapi kita bahas dulu validitas apa aja gitu ya. Karena dia istri konstruk. Nah, kita akan bahas seperti itu dulu baru ke bagian metode ujinya. Jadi di sini ada metode uji akan gitu ya, ICANN, penilaian oleh ahli. Kelebihannya apa? Mudah diterapkan, cocok untuk tahap awal validasi. Kekurangannya subjektif, tidak berbasis data empiris. Adapun validitas person gitu ya. Ini validitas berbasis skala. Ada Likert, ada SI gitu ya. Ini objektif berbasis data, butuh banyak responden dan tidak cocok untuk data di dikotomi gitu ya. Nah, ini kalian bisa baca seperti ini gitu ya. Untuk cocoknya untuk apa, kelebihannya apa gitu. Disesuaikan dengan penelitian kalian. Nah, selanjutnya adalah validitas konstruk. Nah, di bagian validitas konstruk ini gitu ya. Validitas ini menilai apakah tes benar-benar mengukur konsep teoritis yang diuji, misalnya motivasi belajar atau kemampuan berpikir kritis. Nah, bagaimana cara mengujinya gitu ya? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan analisis faktor exploratory atau EVA atau analisis faktor konfirmatory atau CFA dalam statistik tentunya. Korelasi antar item juga diuji menggunakan korelasi person atau analisis regresi gitu ya. Kelebihannya apa? Yaitu yang pertama lebih kuat secara statistik karena menguji hubungan antar variabel. Yang kedua adalah cocok untuk instrumen non kognitif seperti angket sikap dan kepribadian gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Yaitu membutuhkan jumlah sampel yang besar untuk hasil yang akurat
dan perhitungan statistiknya lebih kompleks dibandingkan dengan validitas isi gitu. Nah, kita lanjut ke validitas kriteria gitu ya. Validitas ini memperlihatkan apakah hasil tes berkorelasi dengan kriteria eksternal yang sudah terbukti valid gitu ya. Misal, kalian mau ngelihat misalkan kemampuan pemahaman konsep ditinjau dengan misalkan scaffolding atau dengan self efficacy, tapi itu sudah terbukti gitu ya. Kalian tinggal hanya melihat misalkan modelnya. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana cara mengujinya? Yang pertama adalah menggunakan validitas kongruen, yaitu membandingkan hasil tes dengan tes yang lain yang sudah terbukti valid, misalnya hasil ujian nasional gitu ya. Yang kedua adalah menggunakan validitas prediktif atau menguji apakah skor tes dapat memprediksi keberhasilan di masa depan, misalnya skor tes masuk universitas dibandingkan dengan IPK mahasiswa gitu ya. Nah, ada lagi korelasi persen produk momen. Biasanya digunakan dalam analisis ini. Kelebihannya apa? Yaitu memberikan bukti empiris yang kuat tentang akurasi tes dalam mengukur kemampuan atau prediksi masa depan dan cocok untuk tes seleksi masuk atau asesmen berbasis kinerja. Kekurangannya apa? Yaitu memerlukan data dari tes lain atau hasil masa depan yang bisa memakan waktu yang lama. Jika tes pembanding tidak valid, maka hasil uji validitas kriteria juga bisa salah gitu ya. Nah, ada lagi namanya validitas wajah gitu ya, atau face validity. Ini paling gampang gitu ya, yaitu validitas melihat apakah suatu instrumen tampak valid secara sekilas bagi pengguna atau responden. Bagaimana cara mengujinya? Yaitu dengan dilakukan dengan meminta tanggapan dari siswa, guru, atau ahli mengenai apakah soal sudah tampak jelas dan sesuai dengan tujuan. Ini bisa kalian tanyakan melalui wawancara saja. Tapi kelebihannya apa? Mudah dilakukan tanpa perlu analisis statistik yang kompleks. Terus yang kedua adalah membantu meningkatkan kepercayaan diri peserta tes dalam mengerjakan soal karena wawancara langsung gitu ya. Kekurangannya apa? Tidak bisa memberikan bukti statistik tentang akurasi tes dan ini bisa bersifat kayak tadi bagian pertama yaitu subjektif gitu ya. Karena berdasarkan persepsi pengguna. Nah, setiap uji validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria dan validitas wajah, ada apa saja sih metode uji validitasnya gitu ya. Nah, sebenarnya yang pertama adalah jenis-jenis metode uji validitas isi itu ada banyak. Ada ICANN, di mana digunakan untuk mengukur validitas isi konten berdasarkan penilaian para ahli atau eksperimen judgment gitu ya. Kelebihannya mudah diterapkan dalam penelitian dengan sedikit ahli, cocok untuk menilai validitas isi oleh ahli yang kompeten, nilai V sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya apa? Tidak bisa digunakan untuk uji empiris pada siswa, hasilnya bisa subjektif karena tergantung penilaian ahli. Nah, seharusnya yang menggunakan tabel ini, jadi validitas ICANN ini harus menggunakan yang namanya tabel kritis ICANN untuk batas signifikannya, gitu ya. Adapun metode lain untuk validitas isi yaitu namanya person atau korelasi produk momen, gitu ya, KPM. Nah, validitas persen ini digunakan untuk menentukan hubungan antara skor setiap butir soal dengan skor total. Kelebihannya apa? Lebih objektif karena menggunakan data dari responden, cocok untuk validitas soal berbasis data empiris atau data lapangan secara langsung gitu ya. Seperti apa? Misal, kalau kalian mau coba langsung, apakah kemampuan berpikir reflektif siswa ini sudah ada? Nah, kalian coba nih, tek, masuk ke lapangan gitu ya. Nah, uji validitasnya itu menggunakan uji validitas persen. Langsung kalian lihat apakah soal 1, 2, 3 ini valid apa enggak. Ternyata cuma hanya soal 1, 2, yang 3 enggak valid maka dibuang gitu. Berarti data empiris ini adalah data lapangan kalian gitu ya. Kekurangannya apa? Membutuhkan jumlah responden yang cukup banyak, tidak bisa digunakan jika data tidak berdistribusi normal. Maka harus dicek dulu nih sebelumnya. Apakah soal ini dengan yang lain itu udah berdistribusi normal atau belum gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Yaitu ada lagi nih, yaitu validitas korelasi poin biserial. Nah, validitas ini digunakan jika data yang diuji itu bersifat dikotomi. Misalnya benar salah, gitu kan, itu dua ya. Dalam soal pilihan ganda gitu, misalkan A, B saja. Itu biasanya untuk anak SD kelas 1 gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Cocok untuk soal pilihan ganda atau soal benar salah. Soal pilihan gandanya A, B doang juga bisa atau A, B, C, D gitu ya. Nah, memberikan informasi apakah soal membedakan siswa yang pintar dan kurang pintar. Kekurangannya apa? Tidak bisa digunakan untuk soal esai atau skala Likert gitu ya.
harus memastikan jumlah peserta yang menjawab benar dan salah itu seimbang. Nah, selanjutnya apa? Kita ke validitas RAS model atau Item Response Theory atau IRT yang fungsinya adalah melihat tingkat kesulitan soal dan daya beda soal. Nah, parameter IRT itu ada tingkat kesulitan, seberapa sulit soal bagi peserta, daya pembeda, seberapa baik soal membedakan siswa yang menguasai atau tidak, C. Tebakan, seberapa besar kemungkinan siswa menjawab benar karena menebak, khusus pilihan ganda. Nah, ini gitu ya. Ini biasanya untuk guru juga bisa. Nah, kelebihannya apa? Lebih akurat untuk validasi soal dalam skala besar, misalnya UN, tes CPNS. Nah, biasanya ini menggunakan RAS model. Selanjutnya adalah bisa melihat tingkat kesulitan dan daya beda soal. Kekurangannya apa tapi? Yaitu membutuhkan software khusus seperti R gitu ya, WinStep atau ERT Pro. Nah, ini sulit juga diterapkan untuk sampel kecil gitu ya. Kita bisa lihat bahwa tes CPNS itu 300-an, 3000-an, 1000-an gitu ya. Ini biasanya menggunakan RAS model. Selanjutnya ada lagi yang terakhir di metode uji validitas isi yaitu ANAVA atau Analysis of Variance. Jadi validitas ANAVA ini digunakan untuk menguji validitas diskriminan, yaitu apakah soal bisa membedakan kelompok dengan kemampuan yang berbeda. Contohnya apa? Misal kalian mau mencoba gitu ya melihat gaya belajar. Nah, gaya belajar kan ada banyak ya, ada kinestetik gitu ya, ada apa lagi? Auditory gitu ya, dan bisa dilihat lagi ada tiga. Nah, karena tiga itu dalam satu kelompok satu kelas kita bisa menggunakan ANAVA gitu ya. Contohnya apa? Contohnya lagi, misalkan kelompok peserta berdasarkan kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah gitu ya. Nah, lakukan ANAVA untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antar kelompok tersebut. Nah, terus kelebihannya apa sih? Bisa digunakan untuk melihat apakah soal terlalu mudah atau terlalu sulit. Cocok untuk soal HOTS atau penilaian berbasis keterampilan. Tapi kekurangannya yaitu membutuhkan data kelompok yang besar. Dan ini harus diuji dengan menggunakan perangkat statistik seperti SPSS atau R gitu ya. Oke, kita lanjut ke jenis metode uji validitas konstruk yang kedua, yaitu dia hanya ada dua, validitas exploratory factor analysis atau EVA gitu ya. Nah, EVA ini digunakan menemukan pola hubungan antar bukti soal atau item dan mengelompokkan item yang memiliki kesamaan ke dalam faktor tertentu. Kelebihan EVA apa? Yaitu mengidentifikasi struktur faktor secara bebas. Apa maksudnya? Tidak membutuhkan hipotesis awal tentang jumlah faktor. Nah, berguna ketika tidak ada teori yang jelas tentang struktur faktor. Kelebihannya selanjutnya adalah cocok untuk pengembangan instrumen baru. Apa maksudnya? Yaitu berguna jika belum ada penilaian sebelumnya mengenai faktor yang diukur dan dapat membantu menemukan faktor struktur yang tidak terduga. Dan yang ketiga adalah bisa menghapus item yang tidak relevan. Item yang tidak memiliki korelasi yang kuat dengan faktor tertentu bisa dihapus untuk meningkatkan kualitas instrumen. Ini biasanya digunakan di tingkatan strata 3 gitu ya. Nah, kekurangan EVA. Hasil bisa berbeda tergantung metode yang digunakan. Hasil bisa berbeda jika menggunakan metode ekstraksi yang berbeda. Contohnya apa? Prinsipal komponen analisis atau maksimum likelihood gitu ya. Dan lain-lain lah. Nah, yang kedua adalah kekurangannya tidak bisa menguji hipotesis faktor secara langsung. Tidak bisa mengkonfirmasi apakah struktur faktor yang ditemukan sesuai dengan teori yang sudah ada. Yang ketiga adalah membutuhkan jumlah sampel besar. Hasil lebih stabil jika jumlah respondennya lebih dari sama dengan 5 atau 10 kali dari jumlah item. Maksudnya apa? Misal ada 10 soal, maka dia harus 50 respondennya gitu ya, atau 100 respondennya gitu. Nah, untuk yang CFA, sekarang kita ke CFA yaitu validitas confirmation factor analysis yang digunakan untuk menguji apakah struktur faktor yang sudah ditentukan berdasarkan teori cocok dengan data yang dikumpulkan gitu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, pertama-tama kita akan melihat kelebihan CFA, yaitu mengkonfirmasi struktur faktor berdasarkan teori. Ini bisa menguji apakah suatu model faktor sudah sesuai dengan konsep yang telah dirancang sebelumnya, gitu ya. Dapat menentukan validitas konvergen dan diskriminan. Nah, apa sih maksudnya validitas konvergen? Apakah item dalam satu faktor ini memiliki korelasi yang tinggi, gitu ya. Terus, apakah faktor yang berbeda benar-benar mengukur hal yang berbeda juga? Terus kita menggunakan indikator goodness of fit atau GOF gitu ya.
Jadi CFA ini dapat menilai sejauh mana model sesuai dengan data yang menggunakan indikator seperti CFI, RMSEA gitu ya, dan GFI. Nah, tapi ada kekurangannya nih. Kekurangannya yaitu membutuhkan software statistik yang kompleks. Misalnya Amos, Lisrel, atau Smart PLS. Nah, tapi ini juga memerlukan hipotesis awal yang kuat. Ini tidak bisa menemukan faktor baru. CFA hanya bisa menguji model yang sudah ada, tidak bisa menemukan faktor baru seperti FA. Nah, yuk kita bahas apa sih struktur barunya gitu ya nanti. Nah, ini adalah pembedanya, tujuannya kalian bisa ngelihat dan ini disesuaikan dengan penelitian kalian juga gitu ya. Oke, yuk kita lanjut ke bagian lain. Tadi kita lihat ya di FA itu ada menemukan struktur faktor baru. Sebenarnya apa sih gitu ya? Menemukan struktur faktor baru dalam FH berarti mencari tahu bagaimana sekelompok pertanyaan item dari suatu kuesioner atau tes saling berkaitan dan membentuk kelompok faktor tertentu tanpa asumsi awal. Jadi kita ngasih nih ya. Kita perumpamaan sederhananya. Bayangkan kamu seorang guru yang ingin membuat angket tentang keterampilan belajar siswa. Kamu membuat 20 pertanyaan, tetapi kamu tidak tahu apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut mengukur hanya satu keterampilan belajar atau berbeda keterampilan belajar, gitu ya. Kita masih belum tahu nih. Nah, setelah siswa menjawab angket, kamu menggunakan EVA gitu ya untuk melihat pola hubungan antar pertanyaan, hasilnya bisa seperti ini, gitu ya. Ternyata ada nih satu dua selalu mengerjakan PR tepat waktu. Saya jarang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, ini faktor kedisiplinan. Terus kita lihat lagi, ternyata saya menyukai tantangan dalam menyelesaikan soal. Saya suka mencari cara alternatif untuk menyelesaikan soal. Nah, ternyata ini merupakan kemampuan berpikir kritis. Terus motivasi belajar. Saya belajar karena saya ingin sukses di masa depan. Saya tetap belajar meskipun tidak ada ujian. Nah, ini misalkan faktor belajar ketiga. Dari yang awalnya kita nggak tahu faktor-faktornya, ternyata pas kita lihat, oh iya, misalkan tepat waktu, jarang terlambat. Nah, ini disiplin nih, gitu ya. Terus apalagi? Menyukai tantangan, terus mencari cara alternatif. Oh, ini kemampuan berpikir kritis gitu ya. Kenapa siswa memilih ini saja dua-duanya gitu ya? Itu juga termasuk jadi gitu ya. Ini bisa lebih mudah melihat faktor-faktor atau kelompok-kelompok terbaru gitu ya menggunakan EVA gitu. Dari misalkan 20 pertanyaan tersebut secara alami terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertanyaan tentang kebiasaan menyelesaikan tugas, kemampuan berpikir kritis gitu ya, dan motivasi belajar. Kamu yang awalnya tidak tahu bahwa angket ini sebenarnya terdiri dari 3 faktor, Eva membantu mengungkap struktur faktor yang tersembunyi ini gitu ya. Terus, kita bisa melihat jenis-jenis metode uji validitas kriteria. Nah, metode ini digunakan jika data yang dianalisis tidak berdistribusi normal atau berbentuk ordinal. Spearman mengukur hubungan monotonik gitu ya. Jika salah satu variabel naik, maka yang lain juga naik atau turun dengan pola yang tetap meskipun tidak linear. Kelebihannya apa? Itu bisa digunakan untuk data ordinal, misalnya peringkat atau skala Likert. Tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Bisa digunakan ketika hubungan antar variabel tidak linear tetapi tetap monotonik. Kekurangannya apa? Tidak sekuat person dalam menangkap hubungan linear antar dua variabel. Kurang akurat jika ada banyaknya data dengan nilai yang sama atau TIS gitu ya. Nah, digunakan untuk data variabel ordinal dengan mempertimbangkan jumlah pasangan yang berurutan. Kalau ini korelasi Spearman, kalau yang ini adalah korelasi kendal tahu ya. Jadi ini lupa judulnya. Oke, jadi kendal tahu itu digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel ordinal. Kalau yang Spearman itu bisa berbentuk ordinal juga gitu ya. Oke, nah lanjut lagi, kelebihannya cocok digunakan untuk data ordinal dengan ukuran sampel kecil gitu ya. Tidak tahan terhadap data dengan banyak peringkat yang sama dibandingkan dengan Spearman. Tidak memerlukan asumsi normalitas. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya efisien dibandingkan dengan person jika data berbentuk interval atau rasio. Tidak cocok untuk hubungan yang sangat kompleks gitu ya. Nah, ada lagi kalau kita lihat gitu ya, ada yang namanya validitas regresi linear sederhana. Ini melihat beberapa skor, baik skor suatu tes dapat memprediksi variabel kriteria tertentu dengan menggunakan persamaan regresi. Kelebihannya apa? Bisa memprediksi nilai kriteria berdasarkan skor tes, dapat menangkap hubungan linear antara variabel prediktori dan kriteria. Terus yang ketiga adalah bisa digunakan untuk data interval sama rasio. Kalau tadi ordinal, sekarang rasio. Kalian tinggal melihat aja gitu ya. Kekurangannya apa? Tidak bekerja dengan baik jika hubungan antar variabel tidak linear. Memerlukan asumsi seperti normalitas dan homoskedasticity.
validisitas gitu ya. Maaf ini agak rancu gitu ya. Validitas receiver operation karakteristik atau roh curve dan area under curve atau AUC gitu ya. Ini digunakan untuk mengukur validitas kriteria pada tes diagnostik yang membedakan antara dua kelompok. Kelompok misalnya siswa sukses dan tidak sukses. Semakin besar UC-nya atau area under curve-nya, semakin baik prediksi tesnya. Kelebihannya apa? Cocok untuk validitas tes biner. Misal, apakah seorang berhasil atau gagal gitu ya. Tidak memerlukan asumsi normalitas. Memberikan informasi mengenai sensitivitas dan spesifisitas tes. Kekurangannya apa? Tidak cocok untuk data dengan variabel kriteria yang berskala kontinu. Membutuhkan jumlah data yang cukup besar agar hasilnya stabil. Nah, yang terakhir adalah pada metode uji validitas kriteria ada yang namanya uji signifikansi atau independent sample t-test gitu ya. Jika suatu tes bertujuan membedakan dua kelompok misalnya siswa yang lulus dan gagal, maka kita bisa menguji uji T ini untuk melihat apakah skor tes secara signifikan berbeda dengan dua kelompok gitu ya, antar dua kelompok. Kelebihannya mudah diterapkan dua kelompok data yang ingin dibandingkan, berguna jika ingin melihat apakah tes benar-benar bisa membedakan kelompok yang berbeda gitu ya. Kekurangannya apa? Hanya bisa digunakan jika dua kelompok tidak bisa untuk banyak kelompok ya. Memerlukan asumsi normalitas dan homogenitas varians. Nah, seperti itu. Ini adalah bedanya gitu ya. Kita lihat jenis datanya bisa atau enggak gitu ya. Asumsi normalitasnya cocok untuk apa, kelebihannya, sama kekurangannya. Silakan disesuaikan dengan penelitian kalian gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas uji reliabilitas dan cukup sekian. Terima kasih. Bila kalian mau butuh mentor skripsi, tesis ataupun penelitian kalian mengenai pengembangan media pembelajaran ataupun yang lain gitu ya, hubungi aja email saya di sini dan kita akan menunggunya atau DM aja Instagram saya @gifarimuiz. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk mengejar penelitiannya dan dadah.